Selamat pagi, harapan kami semua sehat-sehat dan terberkati, di mana kita masih merasakan kebaikan Allah yang sungguh luar biasa. Namun, ada baiknya sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, kita terlebih dahulu memberikan hati, jiwa, pikiran bersekutu lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di tempat tinggi, kami selalu mengucap syukur, di mana kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau yang melindungi dan menghantar kehidupan kami, hingga boleh bangun dari tidur di pagi yang cerah ini, menerima napas kehidupan, menikmati sinar surya mentari. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Sehingga ketika kami pun mengalami berbagai kesulitan, kami tidak takut. Kami percaya Tuhan akan memenangkan kami. Demikian firman yang kami dengarkan, materaikan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat dan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Kamis 31 Juli 2025, yang tertulis dalam Habakuk pasal 2 ayat 20, beginilah bunyinya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gereja atau bait suci bukanlah hanya gedungnya, namun baik gedungnya atau hati kita juga disebut gereja. Harus sama-sama dikuduskan atau disucikan agar Allah berkenan tinggal dalam gedungnya atau hati kita. Habakuk mempunyai pergumulan yang sangat besar, di mana mengeluh bahwa Tuhan tidak bertindak cepat untuk menghentikan kekejaman dan ketidakadilan kepada Yehuda. Habakuk menjadi lebih bingung lagi ketika Tuhan mengatakan bahwa hukuman terhadap Yehuda dilaksanakan oleh pasukan Babel. Walaupun orang Babel menghukum Yehuda, namun Babel akhirnya akan jatuh sebab para pemimpinnya mendewakan kekuatan mereka sendiri. Bukan orang sombong yang diterima Tuhan, tetapi orang yang hidup oleh iman. Nabi Habakuk pernah melayani di bait suci sebagai imam. Dalam nas renungan ini mau menegaskan bahwa Allah berdaulat atas bumi ini, namun memiliki tempat khusus di mana kehadirannya terasa lebih nyata, yaitu bait-Nya yang kudus. Di sini menunjukkan Allah yang transenden, artinya di atas segalanya, dan juga Allah yang imanen, artinya hadir di antara umat-Nya. Dunia dan segala isinya berseru menghormati dan menyembah Allah. Masuk dalam bait suci-Nya, berhenti, menahan diri dari berbagai kesibukan dan dari segala hal yang dapat mengganggu fokus kepada Allah. Saatnya berteduh di hadapan Allah, berdoa dan membaca Alkitab sekaligus merenungkan. Menyadari kehadiran Allah di bait suci-Nya, memberi ketenangan hidup dan mengingatkan bahwa Allah adalah sumber ketenangan, datang kepadanya dalam penyembahan dan menemukan kedamaian sejati. Dalam renungan ini juga mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah
Dialah Allah atas segala sesuatu. Kita harus hormat dan tunduk. Marilah menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengakui kebesarannya dalam kehidupan masa kini, di mana kita boleh mendapat kesehatan, pekerjaan, dan berbagai berkat. Di situ Allah hadir dalam hidup kita. Mari jadikan diri kita baik suci yang kudus, agar Allah berkenan hadir di sana. Memberi waktu, hati, jiwa untuk kehadirannya. Maka Allah berkenan kepadanya. Ketahuilah, bumi dan segala isinya tunduk dan memuliakan Allah sebagai penguasa atas dunia, berawal berakhir oleh kuasa wewenang Allah saja. Kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa di surga. Kebesaran dan keagunganmu sungguh luar biasa, tidak tertandingi oleh dunia ini. Kehadiranmu Tuhan di gedung baik sucimu. Tapi yang terpenting, kami menjadikan diri kami baik suci yang kudus agar kau berkenan tinggal diam di dalam hati kami. Di mana kami Tuhan harus menjaga kekudusan kami. Jangan kami menodai diri kami dengan berbagai dosa, kebohongan, manipulasi, dan korupsi. Agar layak Tuhan berkenan tinggal di dalamnya. Materaikan ya Allah Roh Kudus-Mu, agar itu dapat kami lakukan, kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Biarlah anak-anak kecil tumbuh dalam kesehatan jasmani dan rohani, yang dalam sekolahan, yang jauh dan dekat. Tuhan tuntun, Tuhan ajari mereka untuk berucap yang benar, menghidupi etika sosial, hormat kepada semua orang, dan selalu mengedepankan Engkau, berdoa, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelajaran demi pelajaran, hingga kelak dapat meraih masa depan yang lebih indah. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mempunyai sakit penyakit, sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hibur orang-orang yang berduka, topang yang lemah, dan juga Tuhan yang mencari pekerjaan. Berilah Tuhan sesuai dengan talenta mereka. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ulang tahun tambah umur dan ulang tahun perkawinan. Beri mereka Tuhan sukacita, tambah rezeki, dan lebih baik ke depan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Agar semuanya Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Tuhan, juga di dalam gereja-Mu satukan kami untuk membangun, meningkatkan iman yang teguh, agar dapat menghadapi kerasnya dunia ini. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami disebut anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Dalam Kristus dengar sempurnakan doa kami ini ya Allah. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berilah hatimu tempat bersemayam untuk Allah. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.